Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa saya melihat pagi hari ini. Keberaneka ragaman saya melihat mulai dari kostum kita, ada dari Sabang sampai Merauke kita melihat. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menghargai dan menghormati pahlawan kita yang sudah berjasa untuk memperebutkan kemerdekaan bagi kita. Saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Palupi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa mengucap syukur bahwa 79 tahun Indonesia telah merdeka. Dan mari pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang memelihara kita sampai detik ini, memelihara bangsa kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Membawa setiap kerinduan kita, membawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau-Lah yang baik bagi kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau telah memelihara bangsa kami Tuhan 79 tahun ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bawa setiap kerinduan hati kami untuk datang kepada-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini terus Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan dari ujung penjuru dunia Tuhan. Setiap suku-suku bangsa Tuhan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami siap Tuhan Yesus untuk datang kepada-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu nyata di tengah kami Bapa. Kami rindu Tuhan Kau mengurapi setiap masing-masing kami Tuhan Yesus. Melawat setiap kami Tuhan. Menjamah setiap hati kami pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Baik secara onsite maupun online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus Engkau tetap ada Tuhan untuk melawat, menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bahwa hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan oleh setiap suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan
yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Nyatakan bersama, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan doamu bersama-sama bahwa hanya Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Kau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan
Biar setiap suku-suku bangsa, setiap yang bernafas memuliakan, memuji Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Nabi ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Yesus, Yesus Tuhan, ku bersyukur Tuhan, memuji suaramu bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Haleluya Yesus. Kau yang layak ditinggikan dan disembah pagi hari ini Tuhan Yesus. Tiada yang lain Tuhan Yesus. Doa kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi nyatakan bersama Bapak Ibu Saudara. Layaklah segala bangsa sujud kepada luar biasa untuk Allah kita pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, benar Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi siap Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersukacita diangkat ke atas. Kita percaya Tuhan Yesus kita baik. Mungkin boleh keluar dari tempat duduknya, bisa salam, bisa tos kanan kiri bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita mau menaikkan syukur kita pada pagi hari ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Tepuk tangan lebih keras lagi saudara-saudara. Siap, kita mau pujikan ini sekali lagi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Amin. Untuk menjadi berkat bagi sekeliling, bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Kita dipilih segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi
sembah pujian. Mari jemaat Alfa kita nyanyikan ini lebih keras lagi. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita pagi hari ini. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Pada perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-79 ini, biarlah pujian ini menjadi doa setiap kita. Bahwa Tuhan menyatukan setiap hati pikiran kita. Biarlah sebelum kita melangkah untuk memberitakan Injil Tuhan lebih lagi ke seluruh dunia. Biarlah setiap masing-masing kita, umat-umat yang percaya, Tuhan menyatukan hati kita. Tuhan menyatukan setiap pikiran kita. Mari lebih lagi datang kepada Tuhan untuk membawa setiap doamu dan rindumu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh besar Tuhan. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, Haleluya. mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami datang kepada-Mu Tuhan dengan segala kerendahan diri kami. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Ini seruan hati kami Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, Inilah kerinduan hati kami Bapa. agar dunia tahu bukti Haleluya, nyata Yesus. dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, Mulailah terlebih dahulu dari masing-masing kami Tuhan. mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sekali lagi nyatakan bersama. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Haleluya, haleluya. Jadikan kami satu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Jika pagi hari ini kami boleh berhimpun bersama-sama karena anugerah Tuhan, untuk kami boleh memberikan pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya segala pujian bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang selalu memelihara dan memperhatikan hasil karya ciptaan-Mu. Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami umat manusia. Engkau juga mengampuni dosa-dosa kami. Engkau mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga tidak ada penghalang dalam kami menerima berkat-berkat Tuhan. Tidak ada penghalang ketika kami berseru berdoa kepada Tuhan.
Dan pagi ini kami membuka hati kami untuk Tuhan berbicara kepada kami. Kami persiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, firman kehidupan yang akan membuat kami memiliki pengharapan, memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Biarlah firman kehidupan itu akan menjadi pelita bagi setiap langkah-langkah kami. Akan menjadi suluh dalam lorong jalan kami. Sehingga kami tidak akan pernah tersesat di jalan yang salah. Tetapi kami berada di dalam jalan Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami semua. Untuk kami siap menerima firman kehidupan. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Merdeka! Merdeka! Kita bersyukur kepada Tuhan, 79 tahun Tuhan sudah memberikan kebebasan dan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Dan di perayaan kemerdekaan yang ke-79 ini merupakan perayaan yang sangat spesial, sangat istimewa. Karena tahun 2024 ini berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Menjadi Indonesia baru bagi kita. Itulah sebabnya Nusantara baru menjadikan Indonesia baru bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah momen yang sangat menentukan ketika perpindahan ibu kota. Itu bukan hanya sekedar pindah saja, tapi merupakan suatu paradigma baru dalam kehidupan kita. Karena di sana saya mendengar, saya melihat apa yang diceritakan oleh teman-teman yang sudah ada di sana. Teknologi yang luar biasa, penata layanan tata kota yang luar biasa. Yang menggambarkan bagaimana Indonesia memiliki masa depan yang baru. Sehingga nanti di tahun 2045, Indonesia emas akan menjadi bagian bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, di tahun 2024 ini juga peralihan kepemimpinan dari Bapak Presiden Jokowi. Nanti di bulan Oktober kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Merupakan tongkat estafet kepemimpinan di mana bangsa ini akan terus berlanjut. Bangsa ini akan terus berjalan menuju Indonesia emas. Itulah sebabnya bagi kita warga negara Indonesia yang cinta kepada bangsa ini, kita perlu juga membawa diri kita masuk di dalam kemajuan bangsa ini. Kita tidak hanya menjadi penonton saja, tapi biarlah kita menjadi pelaku-pelaku sejarah yang nanti kita bisa diceritakan kepada anak cucu bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam pengembangan bangsa kita Indonesia ini. Perubahan-perubahan inilah yang menjadikan kita tahu bahwa setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Perubahan-perubahan kepemimpinan inilah yang mesti kita pahami dengan baik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kota, kabupaten, yang nanti juga di bulan November kita juga akan memiliki wali kota yang baru, kita akan memiliki bupati yang baru, kita akan memiliki gubernur yang baru. Tentu kebijakan-kebijakan akan sedikit berbeda, tetapi tidak akan mengubah sasaran dan arahan bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita bersyukur dan mari kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Kita akan belajar firman Tuhan di tengah-tengah hiruk pikuk sukacita kemerdekaan, bagaimana kita mengisinya dengan baik. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati,
karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi bangsa ini. Apa yang difirmankan Tuhan adalah supaya kita mendapatkan hidup yang baik. Kita mengisi dengan hari-hari yang baik. Di era kemerdekaan ini biarlah kita juga sama-sama mengalami kemerdekaan. Mengalami kebebasan, tidak ada intervensi dari manapun juga, baik dari perseorangan, baik dari suku, dari golongan-golongan tertentu, kita ada kebebasan untuk mengekspresikan. Tetapi tentu ekspresi yang kita kembangkan ada batasan-batasannya, yaitu aturan dan etika yang berjalan. Itulah sebabnya di tengah-tengah situasi kemerdekaan ini, mari kita meraih kehidupan yang bahagia. Kita meraih kehidupan yang baik dan kita bisa menikmatinya di hari-hari ini. Jika Tuhan berikan kepada kita perpanjangan umur, kita dikasih panjang umur, biarlah kita menikmatinya dengan sukacita. Untuk apa kita ada panjang umur yang panjang, tetapi selalu berantem, selalu bertengkar, selalu tidak cocok dengan orang lain, bermusuhan dengan banyak orang, itu akan menyusahkan kita, akan membuat kita menderita. Orang berkata, 1000 sahabat masih kurang, tapi 1 musuh itu terlalu banyak. Itulah sebabnya dalam mengisi kemerdekaan ini mari kita menikmati hari-hari dengan bahagia, hari-hari dengan sukacita. Saya akan sampaikan bagaimana kehidupan kita menjadi bahagia. Ini bukan soal nasib, bukan soal kebetulan, tetapi soal kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan hidup bahagia kalau kita punya 3M. Bapak Ibu bahagia kalau punya 3M? Bukan 3 miliar maksudnya. M yang pertama, ya tentu kalau kita punya 3M ya bahagia lah, punya uang banyak. Tetapi satu hal yang bisa kita cermati adalah jika kita ingin melihat dan menikmati hidup yang baik dan menikmati masa depan yang baik, maka M yang pertama kita perlu menjaga lidah kita, menjaga mulut kita. Kalau kita lihat, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini ketika kita mau dapat 1M, pertama kita perlu menjaga mulut kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dibicarakan orang, apa yang dilihat oleh orang adalah apa yang keluar dari mulut kita. Ucapan kita adalah cerminan hati kita. Kalau Bapak, Ibu sakit dan pergi ke dokter, apa yang dokter lakukan? Saya sakit, demam, tinggi, enggak enak, enggak bisa tidur. Ke dokter biasanya, coba buka mulut. Mulutnya dilihat. Mulutnya baik atau tidak. Gitu. Bapak, Ibu, Saudara, jadi dari ucapan kita, dari mulut kita bisa terdeteksi kita sedang sehat atau sakit. Itulah sebabnya siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita mesti menjaga mulut kita, menjaga apa yang keluar dari mulut kita, kita jaga dengan baik ketika kita ingin melihat hari-hari baik. Sebab dalam Amsal 18 ayat 21
dengan jelas mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kita ucapkan merupakan ekspresi iman kita, ekspresi diri kita. Bahkan jelas hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Coba saja misalnya keluar kemudian kita maki-maki orang. Pasti kita ditampar, diajar, dan lain sebagainya. Tapi jika kita berkata-kata memberkati, maka ada kehidupan yang ada. Siapa suka menggemakannya, siapa suka menggaungkannya, dia akan memakan buahnya. Itulah sebabnya saya belajar dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama belajar. Untuk kita bisa mendapatkan dan menikmati hidup dan hari-hari yang baik. Kita menjaga lidah kita dari segala yang jahat. Karena ucapan kita akan menentukan kita. Coba tetapi jangan diucapkan di sini ya. Misalnya Bapak Ibu mengucapkan 100 kali. Saya pusing, saya pusing, saya pusing, saya pusing. Saya pusing. Maka Bapak Ibu belum 100 sudah pusing. Tapi jika Bapak Ibu berkata, saya diberkati, saya diberkati, saya diberkati. Akan membawa kehidupan yang baik. Kita akan memakan hasilnya. Apalagi kalau sudah kemarin di lansia saya sampaikan, saya sudah tua, saya tua, saya tua, saya tua. Ya benar kita tua. Tapi kalau kita merasa kita tua, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita akan melakukan yang terbaik. Perkatakan yang baik. Perkatakan yang merupakan perkataan iman. Bahwa aku diberkati Tuhan. Aku sehat. Aku bahagia. Ini akan membawa kita dan kita akan memakan buahnya. Kita akan menikmati apa yang kita ucapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian di Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Itulah sebabnya saya mengajak juga kita semua ketika kita mau berbicara, kita pikirkan dulu. Apa dampaknya, apa hasilnya, apa akibatnya ketika kita berbicara sesuatu. Karena ketika kita bisa memelihara dengan baik, kita terbebas dari kesukaran dan kesulitan-kesulitan. Misalnya kita berbohong. Orang berbohong itu suatu saat pasti akan ketahuan. Paling tidak apa yang bisa saya perhatikan untuk menutupi kebohongan pertama, paling tidak dia bohong untuk kedua, untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kemudian bohong lagi yang ketiga untuk menutupi kebohongan yang pertama dan yang kedua. Pada akhirnya setiap orang akan teruji dengan baik. Kita akan terhindar dari kesulitan. Kalau kita jujur, kalau kita mengatakan hal yang benar, yang jujur, kita nggak usah mikir. Karena itu yang kita lakukan. Ketika orang-orang yang tidak jujur berkata-kata, nanti di tempat yang lain dia akan mikir, saya ngomong apa ini. Di tempat yang berbeda dia akan mikir lagi, saya ngomong apa lagi. Tetapi kalau orang yang jujur, dia ngomong di mana saja, di tempat yang berbeda, dia akan tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Karena dia mengatakan yang sebenarnya. Itu sebabnya mari kita menjaga mulut kita, memelihara diri, supaya kita terhindar dari kesukaran dan kesulitan hidup. Bahkan Amsal 12 ayat 18, ini sangat tajam firman Tuhan. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ada orang yang ngomongnya tajam sekali, seperti tikaman pedang. Tetapi ada orang yang bijaksana ketika dia bercakap-cakap, ketika dia berbicara, itu mendatangkan kesembuhan, mendatangkan ketenangan. Mungkin Bapak Ibu bisa memikirkan seminggu yang lalu, sepanjang minggu ini, ketika Bapak Ibu bertemu dengan banyak orang, kira-kira Bapak Ibu siapa yang ketika berbicara itu kok nang pikir tenang, kok nang pikir adem, kok nang hati tenang.
Bapak bisa coba renungkan, bayangkan. Kemudian ketika Bapak Ibu berbicara dengan seseorang, ini kok gak enak nang hati ya? Kok nang hati kayak menyayat-nyayat, kayak setajam silet kata-katanya, melukai hati. Tetapi kita bisa melihat bahwa kita bukan orang-orang yang lancang mulut, yang seperti tikaman pedang. Tapi kita adalah orang-orang bijaksana yang perkataan kita mendatangkan kesembuhan. Amin. Kolose 4 ayat yang ke-6 kita bisa melihat, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah setiap perkataan kita penuh kasih. Jadi jangan hambar, jangan kosong, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bagaimana kita diajarkan di dalam surat Titus ketika kita berbicara kepada orang-orang yang lebih muda dari kita berbicara kepada adik-adik kita. Kepada orang yang sebaya dengan kita berbicara seperti kepada saudara. Ketika kita berbicara orang yang lebih tua dari kita berbicara seperti kepada orang tua kita. Ada etika di sana, ada tata bahasa yang diatur di sana. Kalau di bahasa Jawa ada kromo, ada ngoko, ada kromo inggil, ada bahasa-bahasa. Kadang-kadang orang berkata tidak bisa Bapak tidur saya mandi. Itu kadang-kadang orang berkata Bapak sari kulo siram kan gitu. Jadi tentu ada bagian-bagian yang kita perhatikan dengan baik sehingga pemilihan bahasa, pemilihan kata benar-benar pas, tepat pada orang yang tepat, diucapkan pada waktu yang tepat. Sehingga kita tahu bagaimana harus memberikan jawab kepada setiap orang. Tentu tidak sama ketika kita sedang menjawab kepada orang yang lebih tua dari kita. Tentu tidak sama dan akan berbeda kita ketika kita menjawab orang-orang yang sebaya dengan kita, bahkan yang adik-adik di bawah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, secara natural sudah diatur dengan baik. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita tahu bagaimana harus kita memberi jawab. Itu sebabnya bahasa kita tentu bahasa yang penuh dengan kasih, bahasa yang penuh dengan hikmat Tuhan, tidak hambar, tidak asal bicara, tetapi ketika bicara tentu ada data yang tepat, ada kosakata yang bagus untuk bisa kita ucapkan sehingga mulut kita terjaga dengan baik. Bagian yang kedua, 2M yang kedua. Yang kedua adalah yang kedua adalah membenci kejahatan dan berbuat kebaikan. Jadi M yang kedua untuk kita dapat 2M, membenci kejahatan dan melakukan kebaikan. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 3 ayat 11 tadi, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana di tengah-tengah lingkungan yang tidak semua baik, tidak semua juga jahat, kita ada di sana untuk kita dipanggil untuk melakukan yang baik. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, untuk kita bisa menikmati hari-hari yang baik, kita bisa menikmati hari-hari dan meraih masa depan yang indah, maka kita juga perlu melakukan hal yang baik dan menjauhi segala yang jahat. Apakah mudah? Tentu tidak. Apakah sulit? Tentu juga tidak juga. Karena kita bisa melihat ada orang yang jahat, ada juga orang yang baik. Tetapi mari kita melakukan yang baik dan kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita harus berdamai dengan banyak orang, kita harus berdamai dan itu melakukan yang baik bagi kita. Akan membawa hal yang berdampak baik bagi kita.
Bahkan di dalam Amsal 8 ayat 13, bagaimana kita mengusahakannya, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan bukan hanya menjauhi kejahatan, bukan hanya tidak melakukan kejahatan, tetapi sampai pada membenci kejahatan. Ketika lihat kejahatan itu benci. Bukan menjauh, bukannya sekedar menjauhi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara akan sangat dipertanyakan sekali ketika kita mengklaim sebagai anak Tuhan, kemudian kita melakukan banyak kejahatan. Akan dipertanyakan tentu beberapa waktu ini disampaikan tentang identitas diri kita sebagai anak Tuhan. Maka mari kita akan membawa apa yang Tuhan berikan kepada kita. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Bukan kompromi dengan kejahatan. Aku benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dan itu saya rasa tidak ada di Jemaat GSI Amanata Family Batu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ada adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang membenci kejahatan. Kalau ada kejahatan dia akan segera berpindah. Kalau ada kejahatan dia akan bergeser. Saya akan melakukan yang benar. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 sangat jelas sekali. Bagaimana kehidupan kita bisa menjauhi kejahatan. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam kasih Tuhan. Mazmur 1. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah orang-orang yang mau mendedikasikan dirinya untuk tidak masuk dan tercemplung di dalam kejahatan. Dia tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak akan berdiri di jalan orang berdosa. Dan dia tidak akan duduk-duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang dilakukan adalah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang akan menjadikan bahagia kita. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya begini, ketika kita pagi kita membaca firman Tuhan, kemudian kita menjalani hari-hari sepanjang hari, kita bergaul dengan orang, bertemu dengan sahabat, rekan kerja, rekan bisnis, dengan siapa saja. Kemudian malamnya kita mulai memikirkan, tadi saya ngomong kepada si A begitu, itu sesuai firman Tuhan enggak ya? Saya tadi melakukan ini sesuai firman Tuhan atau tidak? Itu merenungkannya. Saya tadi berbicara begitu kepada istri saya, itu menyakiti tidak? Saya berbicara kepada anak saya begini, anak saya kira-kira tersakiti tidak dengan ucapan-ucapan saya? Itu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Waktu tidak berjalan begitu saja, tapi kita merenungkan. Sehingga besok bangun kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana dari hari kemarin. Karena apa? Kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah untuk kita hidup dalam kasih Tuhan. Dan orang-orang yang semacam ini dijelaskan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu kita ingin bagian yang terakhir nih, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi bagaimana kita tidak berdiri, tidak berjalan, dan tidak duduk di kumpulan orang-orang yang jahat. Kita perlu menseleksi siapa yang banyak mempengaruhi kehidupan kita. Pilihlah orang-orang yang mempengaruhi kehidupan kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena siapa kita adalah rata-rata dengan siapa kita bergaul. Siapa kita adalah rata-rata pergaulan kita dengan siapa. Itu akan menentukan kita. Itulah sebabnya saya rindu kita bisa menikmati kemerdekaan ini dengan baik. Kita bisa menikmati kehidupan yang indah dengan baik.
Sekali lagi, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah tidak turun dari surga, tetapi perlu diupayakan, perlu diusahakan dengan baik. Yang pertama dengan menjaga mulut kita. Yang kedua dengan kita membenci kejahatan dan melakukan yang baik. Kemudian Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini yang perlu kita perhatikan hari ini. Jadi dosa yang disebutkan oleh Yakobus ini adalah bukan kita mencuri, bukan kita berzina, bukan kita korupsi dan lain sebagainya. Tetapi jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa menolong orang dan Bapak Ibu ada kesempatan menolong, kemudian Bapak Ibu tidak melakukan, di dalam Alkitab ini mengatakan bahwa kita adalah berdosa. Ketika ada perumpamaan, ketika seorang pergi ke luar negeri, dia meninggalkan 5 talenta, yang satu lagi 2 talenta, yang satu lagi 1 talenta. Yang mendapatkan 5 talenta dia mengembangkan menjadi 10. Yang 2 talenta dia bekerja dan mengembangkannya lagi menjadi 4. Kemudian yang 1 talenta dia ambil, dia simpan dan dia tidak berbuat apa-apa. Apakah dia mencuri? Apakah dia melakukan pelanggaran dosa moral, etika? Tidak. Tapi dia tahu bahwa dia harusnya berbuat baik, dia harusnya melakukan hal yang seharusnya dia lakukan, tapi dia tidak melakukan, maka ia berdosa. Ketika Bapak Ibu ada kesempatan, kalau sudah pada level-level ini, memang menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ketika ada sampah berserakan, harusnya kita bisa lakukan, tetapi kita tidak melakukannya, bahwa itu baik, kita adalah berdosa. Jadi dosa itu bukan hanya kita berzina, kita mencuri, kita bersaksi dusta, tetapi ada kesempatan berbuat baik, tetapi kita melewatkannya dan tidak melakukannya, itu adalah dosa. Coba kita perhatikan bersama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pada level kekristenan yang seperti ini sudah tidak lagi berkecimpung di dalam dosa lagi. Sudah tidak melakukan dosa-dosa dasar-dasar lagi. Kebencian, iri hati, fitnah, kesombongan, itu sudah tidak dilakukan lagi. Tapi pada level ini adalah ketika dia tahu kesempatan untuk berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Kenapa kemudian sang Tuhan itu berkata kepada yang punya 1 talenta, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Ini dianggap sesuatu yang serius. Karena Tuhan mau setiap anak-anaknya menyatakan kemuliaannya. Biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga Bapamu dimuliakan dan diagungkan. Pendek kata, ketika kita melihat kesempatan untuk berbuat baik, kita mesti lakukan. Sebab jika ada kesempatan berbuat baik, dan kita tahu dan kita mampu melakukannya, dan kita tidak melakukannya, maka kita sedang berdosa. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal yang baik, sekali lagi, perjalanan kehidupan kita itu di dalam Kejadian, selama masih ada musim kehidupan ini, maka tabur tua itu masih akan terjadi. Kita akan menabur dan kita akan menuai. Galatia 6 ayat 7, kita akan lihat. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh,
ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak, Ibu, Saudara, kita melakukan hal yang baik. Tetapi dorongan perbuatan baik ini bukan supaya perbuatan baik kita lebih banyak daripada yang jahat. Nanti ditimbang mana yang berat, baik atau jahat, bukan itu. Tetapi berbuat ini merupakan dorongan kasih Allah yang keluar dari diri kita. Karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk menjadi keserupaan dengan Allah, maka kita juga berbuat baik. Sebagaimana Allah juga berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya kepada orang yang baik saja kepada kita, tetapi kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita. Kita juga mesti berbuat baik. Amin. Memang betul, tidak mudah untuk ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita melakukan hal yang baik dan Tuhan akan lakukan bagi kita. Itulah sebabnya mari kita mendorong diri kita untuk melakukan yang baik. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi sebelum kita melakukan ekspansi kebaikan ke banyak orang, kita baik dulu kepada saudara-saudara seiman. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan akan tolong kita dan Tuhan akan memberkati kita. Kemudian di dalam 1 Petrus 3 ayat 12 sangat jelas juga, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari ketika kita berdoa kepada Tuhan, makanya ketika doa-doa saya, biarlah wajah Tuhan menghadap kita, biarlah wajahnya tertuju kepada kita. Karena apa? Kita bukan orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi ketika kita berbuat jahat, maka wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membawa kita untuk hidup dalam kasih Tuhan. Kemudian M yang ketiga, kita belajar jika kita ingin menikmati hidup yang baik dan memiliki masa depan, di masa-masa ini kita mesti memilih hidup di dalam perdamaian. Jangan punya seteru, jangan punya satru, jangan punya musuh. Karena kita ini kawan sekerja Allah. Dalam pujian terakhir tadi, satukan kami Tuhan dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini saya sampaikan kadang-kadang sangat ironis sekali. Gereja yang mengumandangkan kasih, gereja yang mengumandangkan kebaikan-kebaikan. Tetapi begitu ada persoalan muncul dalam gereja, bukan kasih yang muncul, tapi kebencian, kedengkian yang berkepanjangan yang tidak pernah terselesaikan. Itulah sebabnya mari kita belajar untuk dapat M yang ketiga, kita memilih hidup dalam perdamaian. 1 Petrus 3 ayat yang 11 bagian B, kita akan bisa lihat, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Perdamaian ini diupayakan. Perdamaian ini diusahakan. Dan kita berusaha untuk mendapatkannya dengan baik. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini pesan Tuhan bagi kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan ini ada 3 rumus. Yang pertama rumusnya setan. Rumusnya setan itu kalau ada orang baik dibalas dengan kejahatan.
Orang baik dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air toba. Itu sistemnya setan. Jika ada orang baik kemudian kita berbuat jahat, maka kita juga adalah setan. Gitu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Kemudian prinsip manusia adalah, kenapa kamu baik sama dia? Karena dia baik sama saya. Kenapa kamu jahat sama dia? Karena dia jahat sama saya. Kalau prinsip manusia itu, apa yang orang lain lakukan, maka kita juga melakukan. Kalau orang baik, kita juga berbuat baik. Kalau orang jahat, kita juga ya paling tidak cuek atau ya sudah kita melakukan juga yang sama. Kadang-kadang orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Dia pakai ayat juga. Kan begini ayatnya Pak, apa yang ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah. Gitu. Jadi karena dia berbuat jahat ya, barangkali dia ingin dijahatin, maka saya jahatin juga. Kadang-kadang dalam kekristenan itu perang ayat Bapak Ibu Saudara, dan tetapi digunakan untuk menyerang, bukan untuk membangun diri. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah prinsip ilahi. Prinsip ilahi itu kalau ada orang yang berbuat jahat, kamu harus berbuat kebaikan. Kita ada di prinsip mana? Itulah sebabnya janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau mungkin Bapak Ibu merasa dijahatin, ada orang yang berbuat jahat, ada orang yang tidak suka dengan Bapak Ibu, bahkan ada yang mencaci maki, sampai kosakata di kebun binatang keluar semua. Tapi sebaliknya, kita harus berbuat baik. Begini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan itu ada orang yang tidak suka dengan kita, betul? Kemudian orang itu mencari bolo, mencari teman untuk juga tidak sama dengan kita, untuk menyerang kita. Bapak Ibu juga di tempat kerja di mana saja itu bisa saja terjadi. Tetapi saya sepakat bahwa ketika ada kebusukan kita tidak usah melawan. Buah yang busuk itu tidak usah dijatuhkan. Cepat atau lambat dia akan jatuh sendiri. Itu sebabnya mari kita akan melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, sudah tenang saja, tidak usah melawan. Usahakan perdamaian, usahakan yang baik. Kalau ada orang jahat ganti jahat, maka sebenarnya seperti ayat di dalam Perjanjian Lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa yang terjadi? Orang itu akan menjadi buta dan ompong. Bagaimana? Mata ganti mata, giginya juga diganti. Jadi ya orang itu akan menjadi buta dan ompong barangkali. Itulah sebabnya mari kita melakukan yang baik, kita melakukan yang benar, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik. Itulah sebabnya dalam Matius 5 ayat 43, begini firman Tuhan. Ini pesan Tuhan kepada kita. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu yang lama. Kemudian berikutnya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak mudah, sekali lagi, ini tidak mudah. Perlu Roh Kudus yang turun atas kita untuk menguatkan kita. Sekalipun hati getem-getem. Kalau ketok itu Pak, lebih baik menghindar. Bapak Ibu ketemu orang yang tidak sukai kemudian menghindar, itu artinya ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita. Kalau kita ketemu orang santai saja, itu artinya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang nyakiti kita, sudah Pak, daripada saya ketemu tambah benci, artinya akar itu masih belum dicabut. Akar itu masih menempel dalam kehidupan kita dan itu akan mengurangi berkat kita. Paling tidak damai sejahtera itu dicabut dari kita nggak akan ada damai sejahtera. Itulah sebabnya jika itu tergantung kepada kita, maka berdamailah dengan semua orang. Itulah sebabnya di dalam ayat Matius 5 ayat 38 dan 39, lanjutannya kita akan bisa perhatikan tadi yang saya sampaikan, jika kita melakukan yang jahat, maka kamu telah mendengar mata ganti mata, jika orang anu mata, maka kita juga ganti mata, gigi ganti gigi, ya ompong kita.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Amin, Bapak Ibu. Mari kita baca pelan-pelan sama-sama sih, supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan mau bicara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadamu pipi kirimu. Blok. Memang ini sangat berat. Mungkin kita punya dalih, kita harus menegakkan kebenaran, Pak. Orang jahat harus dibasmi dari muka bumi ini. Tetapi jika kita turuti firman Tuhan, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah ketika kita nuruti ayat ini. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Yang saya gambarkan tadi, orang jahat itu penuh dengan kebusukan, dia seperti buah. Tidak usah dijatuhkan, dia akan jatuh sendiri. Makanya Bapak Ibu hanya akan melihat saja orang-orang jahat, orang-orang jahatin Bapak Ibu akan berjatuhan masing-masing. Dan Bapak Ibu akan menyaksikan, jangan kemudian kapokmu kapan, bukan begitu. Tetapi tentu kita harus berdoa, Tuhan ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan begitu loh, seperti Tuhan Yesus berdoa. Bahkan dalam Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Ini bagi yang suka masak ini. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Jika ia dahaga, berilah dia minum air. Kalau Bapak Ibu ada tetangga sing jengkelno gitu misalnya ya. Kalau Bapak Ibu pas masak-masak, Bapak Ibu kasih apa ditinggal biasanya? Kalau ada tetangga, biasanya pas Natalan misalnya, kita masak-masak, ada tetangga satu sing jengkelno. Wes itu kliwatono ya, enggak usah dikirim. Karena itu jengkelno aku, enggak usah dikei. Sing kei iku, jenenge tonggo itu. Sing iku tinggalin enggak usah dikei. Enggak usah makan dia. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jika ia haus dahaga, berilah dia minum. Karena dengan demikian akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Tuhan akan melakukan yang baik kepada kita. Sehingga kita akan hidup tentram, kita akan hidup damai. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jika kita ingin menikmati hari-hari yang baik dan mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dimulai dari kita 3M. Yang pertama menjaga lidah kita, yang kedua membenci kejahatan dan berbuat kebajikan, yang ketiga memilih hidup dalam perdamaian. Kiranya Tuhan akan menolong kita semuanya. Merdeka! Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan pujikan lagu yang lama, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti murah hati. Bapak Ibu yang murah hati, yang lemah lembut, ayo kita menyanyikan lagu ini. Lagu yang lama yang menginspirasi kita untuk kita terus menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Kasih. Pasti murah hati, kasih pasti mengampuni, kasihmu Tuhan. Sekali lagi kasih pasti lemah lembut. Pasti murah hati, kasih pasti mengampuni, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling
kudus tiada batasnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Mari Bapak Ibu yang diubahkan hatinya, yang lemah lembut, yang murah hati. Kita ekspresikan bahwa ini adalah kami Tuhan. Murah hati, kasih pasti mengampuni. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, seperti kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, kami ingin mengisi hidup kami dengan kebahagiaan dan menikmati hari-hari kami dengan baik. Biarlah seperti firman-Mu kami akan lakukan. Tidak akan pernah salah firman mengajarkan hal yang baik bagi kami. Barangkali pemahaman dan kemampuan kami terbatas, tapi kami belajar untuk menjaga lidah kami, mulut kami dengan baik, supaya jangan mulut kami mengucapkan yang jahat, jangan mengucapkan tipu muslihat. Biarlah mulut yang sama ini hanya untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal yang mulia, memperkatakan hal-hal yang kudus di hadapan Tuhan. Dan ajarkan kami untuk melakukan yang baik, dan kami tidak bertindak yang jahat. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan membenci kejahatan. Biarlah kami tidak melakukan dosa-dosa yang firman-Mu telah jelaskan. Dan biarlah kami belajar untuk mengupayakan, mengusahakan perdamaian dengan semua orang. Kami bisa duduk bersama, bersanding, dan bukan bersaing. Kami akan duduk saling mengasihi dan bukan saling membenci. Kami akan berjalan bergandeng tangan untuk maju bersama-sama, memajukan GSC Amaranta Family Batu, memajukan kota Batu, memajukan bangsa Indonesia ini. Dimulai dari kami yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Jika ada yang salah dari hidup kami, ampunilah kami. Buat kami sadar dan mengerti untuk kami kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 ini. Engkau memberkati kami dengan hidup yang baru, hidup yang baik, masa depan yang baik, pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini kami juga akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Apa yang kami persiapkan, kami berikan kepada Tuhan. Biarlah yang terbaik, yang mampu dan bisa kami berikan kepada Tuhan. Sebagai wujud ekspresi kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akan berikan persembahan-persembahan kita. Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa maju ke depan. Dan Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai, di belakang kursi itu ada barcode, bisa scan dari situ. Dan semua sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Ku bawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Bawa hormat syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku pada bersyukur sebab Tuhan baik.
Bapa, kami serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Persembahan misi, persembahan untuk pengembangan gerejamu di tempat ini, persembahan untuk pembangunan di tempat ini, Tuhan akan memberkatinya. Apa yang kami berikan kepada Tuhan, karena kami mengasihi dan mencintai Tuhan, Tuhan akan memberkati persembahan-persembahan kami, ketulusan hati kami kepada Tuhan. Dan hamba berdoa, tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami, dan sesuai dengan janji firman-Mu, mereka yang memberi akan diberi, mereka yang memberi tidak akan kekurangan, tapi mereka diberkati oleh Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, kami kelola dengan benar, dengan tepat, dalam takut akan Tuhan. Kami bertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada organisasi dan kepada jemaat Tuhan. Sekali lagi Bapa, berkat Tuhan turun atas kami semua, atas persembahan kami, atas jemaat yang memberikan persembahan. Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman sepekan, apa yang akan kita kerjakan sepanjang minggu yang akan kita jalani. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lebih semangat lagi, merdeka! Puji Tuhan, kita semua diberikan anugerah buat Tuhan pada pagi hari ini untuk bersama mengucap syukur atas kebaikannya yang sudah dilimpahkan kepada negara kita, bangsa Indonesia. Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa pengumuman yang terpenting untuk hari ini. Bahwasanya untuk kaum pria integritas, setelah ibadah ini akan diadakan latihan. Dan selanjutnya bagi para panitia, tahun 2024 ini akan diadakan juga rapat setelah ibadah di ruang belakang. Dan bagi bapak-bapak, saya mohon diingatkan kembali untuk semua kaum pria di tempat ini untuk mengikuti, karena pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 7 minggu depan akan mengadakan Harnas Kaum Pria Integritas di tempat ini dan dilayani oleh Pastor Petrus Tarigan. Jadi kita ingatkan bagi bapak-bapak lebih semangat lagi supaya kita boleh bersama-sama bersukacita di tempat ini. Dan untuk selanjutnya kami juga menyampaikan bagi jemaat di tempat ini bahwa ada 2 mahasiswa dari Sati yang kembali untuk bersama melayani kita, dan dimohon untuk berdiri karena yang satu sudah lama yaitu Mbak Gloria, dan yang satu dari Lombok atau maju saja biar tahu. Monggo mbak-mbaknya dua-duanya untuk bisa memperkenalkan diri, karena mereka berdua akan bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini bersama dengan kita. Diperkenalkan namanya dulu, naik di sini enggak apa-apa. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini di GSJA Maranatha Family Batu bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, perkenalkan, nama saya Jenis, bisa dipanggil Jenis atau Jen kalau susah Bapak Ibu. Saya dari Sati, saya baru pertama kali datang pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, perkenalkan nama saya Gloria. Semester sebelumnya saya sudah pelayanan di tempat ini dan semester ini kembali lagi ke tempat ini. Saya dari Sati, terima kasih. Selamat melayani, silakan duduk kembali. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk biasa bahwa ibadah pada satu minggu mendatang berjalan seperti biasa. Untuk ibadah doa pagi kita akan adakan setiap 4:30 pagi sampai dengan selesai melalui Google Meet. Sedangkan untuk hari Selasa pukul 5 sore kita akan adakan
ibadah kaum wanita yang dilanjutkan dengan latihan, karena di sini bulan depan kita kaum wanita juga akan mengadakan harnas kaum wanita. Dan selanjutnya untuk pada hari Rabu pada pukul 6:30 malam kita akan adakan MPC yang pertama, di mana semua jemaat diundang untuk kita bersama-sama berdoa bersyafaat bagi bangsa, negara, juga sesama kita. Dan untuk hari Kamis, khususnya bapak-bapak diingatkan kembali akan diadakan latihan, jadi tidak ada ibadah terlebih dahulu untuk persiapan harnas minggu depan. Dan selanjutnya untuk hari Jumat, mengingatkan kembali juga bagi saudara-saudara yang melayani untuk harnas kaum pria, integritas dipersiapkan dan dimulai pukul 6 sore. Dan hari Sabtu seperti biasa bagi kaum muda remaja, kita akan adakan ibadah kaum muda remaja. Jadi terima kasih pengumuman untuk pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya sampaikan selamat datang kepada yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita di tempat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan nanti ke depan Bapak Ibu Saudara, ini anak-anak sudah menciptakan lagu. Selamat datang ya. Jadi nanti begini, saya sampaikan ketika nanti ada jemaat yang baru, kita akan sambut dengan nyanyian dan Bapak Ibu yang ada di sekitarnya bisa kasih salaman. Gitu ya. Kita menjadi orang-orang yang murah senyum, sukacita. Ini sedang dibikin lagunya, semoga nanti minggu depan sudah jadi. Dan nanti kalau minggu depan ada tamu-tamu yang datang, kita sudah bisa kasih salam. Selamat datang, bertemu dengan jemaat GSJA Maranatha Family Batu yang kita semua baik hati, rendah hati, cinta Tuhan, jujur dan rajin. Gitu. Jadi Tuhan akan baik sama kita semua. Sekali lagi kita juga berdoa untuk Ibu Painu yang hari ini juga ada di ICU. Tuhan tolong kita semua. Dan Tuhan akan berikan kesembuhan, pemulihan, dan juga doakan sekaligus mohon izin besok pagi sampai hari Kamis saya ada mission trip ke Malaysia supaya pergi dan pulang juga dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, Tuhan memberkati kita. Kami memuji kebesaran Kami hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Seraya mau berdoa untuk setiap anak-anakmu yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka, memberkati nikah rumah tangga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Memberkati hubungan mereka dengan Tuhan, kerohanian mereka, Tuhan memberkatinya. Dan anugerah Tuhan turun atas kami. Hamba berdoa khusus hari ini untuk Ibu Painu yang lemah tubuh terbaring sakit. Hamba percaya perkataan-perkataan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilur Yesus, maka segala penyakit kami sembuh. Maka kami serahkan Ibu Painu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, menolongnya. Kasih Tuhan turun atasnya dan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Anak-anakmu yang tidak bisa datang karena dalam kelemahan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan baru. Mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau,
Tuhan juga akan memberkati mereka. Kasih sayang Tuhan turun atas kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini kami berdoa untuk Kota Batu. Biarlah Kota Batu diberkati Tuhan. Pemerintah Kota Batu diberkati Tuhan. Anggota-anggota DPRD Kota Batu diberkati Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang makmur. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi. Kami berdoa tidak ada yang kekurangan di bangsa kami. Semua akan diberkati Tuhan. Di bangsa kami akan ada keadilan yang baik. Di bangsa kami akan menemukan kedamaian dan ketentraman. Di bangsa kami akan menemukan kemajuan-kemajuan. Di bangsa kami akan menemukan kebersamaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk ibu kota yang baru. Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati proses pemindahan-pemindahan. Tuhan, pelayanan-pelayanan pemerintahan Tuhan akan memberkati. Biarlah bangunan-bangunan yang akan terus diselesaikan akan menjadi sempurna pada akhirnya. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami yang baru yang nanti akan dilantik di bulan Oktober. Tuhan juga akan memberkati. Hamba berdoa diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan hati Tuhan, diberkati dengan rasa takut akan Allah. Sehingga memimpin bangsa ini dengan kasih Tuhan, dengan kekuatan dan otoritas yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, pemberian dan anugerah Tuhan. Mohon berkat-Mu dilimpahkan bagi kami semua. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua untuk menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan menerima berkat berkata-kata amin.